Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketekan ingatan. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Hendrisa. Saya disini sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi pertama yaitu pengertian nilai yang akan dibacakan oleh Aparel. Dipersilahkan. Di sini saya akan membawakan pengertian nilai dan norma. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai juga dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan seterusnya. Selanjutnya materi tentang macam-macam nilai menurut Noto Nagoro yang akan dibacakan oleh Muhammadian. Di sini saya menyampaikan macam-macam nilai menurut Noto Nagoro. Satu, yaitu ada nilai kita. Nilai kita yang segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Contohnya kerjaan abang gojek online. Dia memakai kendaraan gojek online karena dua barang tersebut adalah nilai vital bagi abang gojek online karena tanpa barang tersebut mereka tidak akan bisa bekerja. Terus yang kedua, nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi fisik manusia, contohnya makanan dan minuman. Keduanya manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Nilai kerohanian juga yang ketiga, yaitu ada nilai keindahan, nilai kebenaran, dan nilai kebaikan. Nilai keindahan ini bersumber dari estetika, contohnya menonton pameran lukisan. Yang kedua, nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia, contohnya matahari adalah pusat tata surya. Terus yang ketiga, ada nilai kebaikan yang bersumber dari kehendak manusia atau disebut juga nilai moral. Contohnya ketika ada seorang yang butuh pertolongan, maka kita sebagai sebagai manusia harus membantu. Sekian. Selanjutnya ada materi tentang fungsi norma yang akan dipaparkan oleh Risaila. Dipersilahkan. Yang saya akan menjelaskan tentang fungsi norma. Yang pertama itu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Tentunya dengan adanya norma, sebuah masyarakat itu menjadi memiliki aturan dan juga norma juga digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar oleh seseorang di dalam sebuah masyarakat. Dan terakhir, norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam norma yang akan dipaparkan oleh saudari Dia. Dipersilahkan. Yang pertama, norma agama. Norma agama ini berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Contohnya itu kita beribadah. Nah, yang kedua, norma kesusilaan, yaitu norma yang berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia. Contohnya, tapi yang melanggarnya ini adalah kekerasan seksual. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang berdasarkan tingkah laku atau yang berlaku di daerah tertentu. Contohnya itu mengucapkan terima kasih saat diberikan bantuan dan meminta maaf apabila ada salah. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang ditujukan kepada masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, larangan agar dalam masyarakat tercipta ketertiban. Contohnya membayar pajak, tidak melakukan kejahatan, dan taat lalu lintas. Selanjutnya ada macam-macam norma berdasarkan sifatnya yang akan dibacakan oleh Risaila. Persilakan. Macam-macam norma berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada
yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi lainnya. Contohnya mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang tertera pada lembaran daerah. Terus yang kedua ada norma non formal. Norma non formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya norma ini sifatnya tidak tertulis. Namun masyarakat ini menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut. Yang selanjutnya ada konstitusi oleh MG. Konstitusi menurut CSO merupakan suatu kumpulan asas-asas menurut kekuasaan pemerintah, hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya. Konstitusi berasal dari kata konstituer yang berarti membentuk suatu bangsa, menyatakan suatu bangsa. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi berasal dari dua kata, yaitu jus dan statur. Kata jus berarti bersama dan statur berarti berdiri. Konstitusi merupakan hukum tertinggi suatu negara. Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya tercantum pokok cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Konstitusi menurut saya juga terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Konstitusi tidak tertulis yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Konstitusi tertulis yang terdokumentasikan dan konstitusi tidak tertulis yang tidak terdokumentasikan. Selanjutnya ada macam-macam konstitusi yang akan dipaparkan oleh Sadia. Silakan. Ada 4 jenis konstitusi ya. Yang pertama ada fleksibel, yang mengandung ciri-ciri pokok sebagai elastis karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah. Yang kedua ada konstitusi rigid atau kaku. Konstitusi ini yang tidak mudah berubah dan memerlukan proses khas khusus untuk melakukan amandemen. Yang ketiga, konstitusi politik. Norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara atau didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Yang terakhir yang keempat adalah konstitusi sosial, merupakan konstitusi masyarakat yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusi kehidupan sosial, contohnya seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga hukum, dan lain-lain. Yang selanjutnya fungsi konstitusi oleh Lalu ada fungsi konstitusi, ada 4 ya. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi sarana pengendalian masyarakat, politik atau sosial ekonomi. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang keempat, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan organ negara. Selanjutnya ada materi tentang tujuan konstitusi yang akan dipaparkan oleh Rika. Silakan. Tujuan konstitusi yang pertama memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap penguasaan politik. Yang kedua melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasaan sendiri. Yang ketiga memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan penguasaannya. Jadi tujuan konstitusi ini supaya agar tidak disalahgunakan kekuasaannya dan bisa diawasi oleh seperti rakyat, dan jika ada arena dalam kekuasaannya kita bisa mengkritik ataupun jadi intinya tujuan konstitusi adalah mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Siapa
berisi kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Jadi dapat disebutkan bahwa UUD 1945 bukan hukum dasar biasa, tetapi UUD merupakan hukum tertulis yang berfungsi sebagai alat kontrol ketentuan yang lebih rendah atau bertentangan atau tidak dengan peraturan Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengontrol ketentuan yang lebih rendah dari